Luas wilayahnya kurang dari setengah lapangan sepak bola, cuma seperlimanya blok kota Manhattan, dan penduduknya lebih dari 100 orang. Dari kejauhan, Pulau Migingo terlihat seperti bongkahan batu kering di Danau Victoria. Tapi, coba perhatikan lebih dekat deh. Dikit lagi. Ya, kelihatan warna abu-abu kan? Nah, itu atap rumah penduduk. Sebanyak 131 orang menempati area seluas 2000 meter persegi ini. Tidak terlalu padat kan ya? Gedung bioskop ukuran kecil juga bisa menampungnya. Tapi kepadatannya itu loh, lebih dari 2 kali lipatnya kota terpadat di dunia, Mumbai, India. Sebagian besar permukaan tanahnya diselimuti bebatuan. Tumbuhannya sangat sedikit, cuma ada area sempit yang ditumbuhi rumput hijau dan pohon kecil. Tapi kan, tidak perlu berkebun. Penduduk di pulau ini mengandalkan sektor perikanan. Mereka menangkap ikan kakap putih lalu menjualnya. Coba hitung sendiri ya, kalau ikan ini dijual setiap setengah kilogram. Spesies ikan besar ini bisa memanjang sampai 2 meter dan beratnya bisa lebih dari 100 kg. Sudah pasti dapat rezeki nomplok. Penghasilan mereka 3 kali lipat dari penduduk di daratan utama. Uang yang mereka dapat juga perlu dibelanjakan, maka bisnis pun semakin menjamur di pulau ini. Toko-toko menjual beraneka produk dari makanan sampai alat menangkap ikan yang mereka perlukan. Tapi sebagian besar uang mereka dihabiskan untuk menikmati hiburan seadanya. Kafe, permainan dadu, kolam renang, hotel, bahkan mungkin tidak ada rumah sakit ataupun sekolah. Tapi ada salon rambut dan 2 tempat jahit. Kebanyakan bangunan terbuat dari lapisan baja, terutama di dekat jalan utamanya. Ada juga gubuk sementara di lorong-lorong jalan. Cuma ada 1 bangunan permanen dari batu bata sebagai tempat untuk menyimpan mesin perahu. Salah satu masalah serius di pulau ini yaitu hujan deras selalu mengguyur di malam hari. Perahu yang cuma pakai peralatan sederhana itu akan cepat rusak. Sekitar 20 tahun lalu, penduduk pulau kecil ini sangat sedikit. Tapi pada tahun 2010-an, populasinya mencapai 130 orang. Saking padatnya, sudah tidak ada celah lagi untuk membangun rumah. Tapi sebetulnya, tidak ada catatan resminya. Sebagian sumber mengklaim penduduknya sejumlah 500 orang pada tahun 2009. Migingo mungkin jadi pulau yang terpadat, tapi bukan yang terkecil kok. Kamu tahu kan, tidak semua daratan yang menyembul dari air mendapat status resmi sebagai pulau. Definisi pulau ditetapkan pada tahun 1851. Suatu daratan diakui sebagai pulau kalau ada penghuninya atau ditumbuhi rumput yang setidaknya cukup untuk memberi makan 1 ekor domba. Ya, kurang lebih seluas 8.000 meter persegi. Bishop Rock termasuk bagian dari Kepulauan Scilly di sebelah barat daya Inggris. Mungkin memang tidak ditumbuhi rumput yang cukup untuk memberi makan 1 domba, tapi bisa ditinggali beberapa orang. Areanya seluas 735 meter persegi, sedikit lebih luas dari lapangan basket. Hampir 2 abad yang lalu, yaitu pada tahun 1847, didirikanlah mercusuar di atas pulau berbatu kapur ini. Proses pembangunannya tergolong rumit karena para pekerjanya kesulitan mencari tempat untuk berpijak. Mercusuar ini terbuat dari baja, tapi tidak sempat menyala karena tersapu gelombang pada tahun 1850. Percobaan kedua bisa dikatakan berhasil. Bahan bakunya diganti dari batu. Lampunya berhasil menyala pada tahun 1858, lebih dari 1 dekade setelah ide pembangunannya dicetuskan. Mercusuar ini masih berdiri sampai sekarang, meski sudah cukup sering direnovasi. Kira-kira akan jadi seperti apa ya kalau bahannya dari stik? Lantai pertama menyimpan air tawar untuk para pekerja mercusuar. Oke, naik menuju pintu masuknya yang terbuat dari logam. Kekuatannya bisa menahan terjangan ombak Samudra Atlantik secara rutin. Naik lagi ke lantai 3 dan sampailah di ruang penyimpanan. Naik 2 lantai lagi menuju ruang bahan bakar. Ruangan ini harus ada agar lampu di puncak mercusuar tetap menyala. Lantai 6 untuk ruang santai dan lantai 7 untuk kamar tidur. Selanjutnya, ruang penyimpanan lagi. Kemudian lantai 9 digunakan sebagai ruang perbaikan. Dan terakhir, lantai 10. Disinilah lampu utamanya terpasang. Mercusuar pasti perlu penjaga kan? Jadi konstruksi ini mulai dihuni penjaganya pada tahun 1858. Dan akhirnya Bishop Rock punya penghuni. Inilah pulau terkecil milik Inggris.
Tempat ini masih mengantongi rekor Guinness sebagai pulau terkecil yang ada bangunannya. Oke, semisal kamu jadi penjaga mercusuar itu, waktu luangmu akan kamu habiskan untuk melakukan apa saja. Nah, di pulau ini, kamu tidak akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas ini. Bermain sepak bola Amerika, tenis, sepak bola, atau permainan lain dengan bola. Memangnya kamu mau mengejar-ngejar bola yang sudah tercebur ke laut? Jogging atau jalan-jalan pagi. Latihan kardio yang bisa kamu lakukan mungkin cuma naik turun tangga. Mengajak teman-temanmu nongkrong bareng. Untuk menginjakan kakimu sendiri saja sudah sulit kok. Tapi sekarang pulau ini tidak perlu penjaga karena statusnya kembali tak berpenghuni. Mercusuarnya sudah dioperasikan secara otomatis sejak tahun 1992. Kalau kamu sangat introvert, ada banyak pulau yang bisa kamu tinggali. Ya, aku serius. Inilah Kepulauan Seribu. Yang ini bukan Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta loh ya, tapi di hulu sungai Saint Lawrence. Apa nama ini juga mengingatkanmu pada saus salad? Dari sinilah namanya berasal. Kabarnya cuma 4 penghuni pulau ini yang tahu resep aslinya. Dan saus yang sudah terpajang di toko itu tentu bukannya asli. Ya, cuma 999 Island gitu. Oh iya, salah satu pulau kecilnya bernama Just Room Enough. Memang merepresentasikan situasi di pulaunya sih. Luas daratannya saja cuma muat untuk mendirikan satu rumah plus satu pohon. Pulau ini juga dikenal sebagai Hub Island karena menjadi pulau terkecil di dunia yang ada penghuninya. Sebetulnya ada konvensi di kalangan penduduk setempat untuk menetapkan daratan berpasir sebagai bagian dari Kepulauan Seribu ini. Kriterianya sangat sederhana. Berapapun luasnya, pulau ini harus tidak terendam air sungai sepanjang tahun. Pulau ini harus bisa ditumbuhi 2 pohon atau semak-semak. Pada tahun 1950-an, ada keluarga yang membeli Hub Island, mendirikan rumah kecil, dan menanam 1 pohon di situ. Kalau dulu mereka berencana agar punya properti liburan rahasia, sepertinya gagal. Rumah mereka cukup populer di kalangan wisatawan yang menjelajahi sungai Saint Lawrence. Dengan luas 300 meter persegi saja, ukurannya masih kalah dari setengah Pulau Bishop Rock saat air di sekelilingnya surut. Salah langkah saja, kita bisa tercebur ke sungai. Kalau kamu ingin meniru keluarga di Hub Island itu, sudah, lupakan saja. Baru-baru ini sudah ditetapkan kalau kita dilarang mendirikan bangunan di atas pulau kecil yang luasnya kurang dari 8.000 meter persegi. Yang jadi kendalanya, tidak akan ada cukup tempat untuk instalasi air minum. Pulau yang paling terpencil di dunia adalah Suwaro Atoll di Kepulauan Cook. Daratan berbentuk cincin di Samudra Pasifik Selatan ini memang berpenghuni, tapi pulau ini cuma bisa diakses dengan kapal pribadi. Pulau Suwaro Atoll sendiri berstatus sebagai taman nasional. Penghuninya cuma 2 orang staf musiman, bukan penduduk tetap. Beberapa tahun lalu, populasinya lebih banyak karena mereka membawa serta keluarganya. Setiap 5 tahun, mereka mengiklankan posisi pengurus suaka alam Pulau Suwaro. Mereka naik kapal tongkang yang dilengkapi dengan suplai kebutuhan pokok berupa makanan kaleng dan air untuk 6 bulan ke depan. Taman nasional ini punya petugas yang akan menemani penjaga yang baru datang untuk membantu membersihkan pulau. Kalau sudah selesai, si penjaga ditinggal di pulau itu sendirian. Penghuninya yang paling diingat bernama Tom Neal. Pelaut ini pertama kali berlabuh di Pulau Suwaro pada tahun 1945. Saat itu, dia sudah mengidamkan untuk hidup sendiri di pulau tropis. Sepertinya, pulau ini tempat yang sangat cocok. Dia tidak mendapat izin tinggal hingga 1952, 7 tahun kemudian. Mungkin terinspirasi dari novelnya Daniel Defoe. Saat itulah dia sudah seperti Robinson Crusoe di abad ke-20. Akhirnya, Neal bolak-balik meninggali pulau ini selama lebih dari 15 tahun sampai 1977. Apa Crusoe yang ini juga bertemu Friday? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.